kita coba baca tentang sholat Jumat. Di sini banyak hal, baik yang menyangkut dengan syarat wajib, syarat sah. Jadi syarat wajib beda dengan syarat sah. Sah Jumat, wajib Jumat, yang beda-beda doa. Wajib golon desa, sah juga golon desa wajib. Dan juga disebut adab Jumat. Dan sholat Jumat itu khusus sholat yang difardukan untuk umat Muhammad. Jadi umat-umat dahulu tidak ada sholat Jumat. Dan sholat Jumat ini bukan sholat zuhur yang dikasar. Jadi sholat Jumat terasing dia. Sekalipun Jumat itu waktunya waktu zuhur dan bisa diperdapat Jumat dalam artian sah Jumat jika Jumat itu jatuh dalam waktu zuhur. Sementara sholat zuhur itu dia terasing, tidak masuk dalam sholat Jumat. Karenanya orang tidak sholat Jumat, sholat zuhur tetap berdosa. Hanya kejauh Jumat, teman lihung dari rumah, tetap kenyang berdosa karena wajib sholat Jumat. Apabila tidak ada keozoran. Dan sholat Jumat ini fardu ainin, fardu ain. Jadi fardu ain diwajibkan di atas masing-masing individu, masing-masing jiwa. Beda dengan fardu kifayah. Jadi dalam agama makmurunnya perintah yang harus dilaksanakan. Ada dua, ada perintah wajib, ada perintah sunat. Perintah wajib ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Jadi fardu ain, fardu yang diwajibkan di atas setiap jiwa yang sudah akil balik. Ya, jadi kalau tidak dikerjakan, dia akan mendapat dosa. Beda dengan fardu kifayah. Fardu kifayah dikerjakan oleh sebahagian, bahkan oleh satu orang saja, itu sudah tidak berdosa lagi orang yang lain yang tidak berbuat. Dan yang maksud dengan fardu ain. Jadi salat Jumat fardu ain. Hanjit disemayang oleh sebahagian itu hana semayang, tidak boleh. Dia wajib secara tiap jiwa. Kapan wajib? Inda ijtimai syara'itiha. Ketika sudah terpenuhi segala syarat. Jadi terpenuhi syarat nyan kawajib Jumat. Di antaranya syarat wajib Jumat itu orangnya laki-laki, beurinang. Yang kedua bukan budak belian, kelamin. Jadi dia orang merdeka. Yang ketiga tidak sakit, sehat. Yang keempat istitan. Istitannya maknanya penduduk asli. Istitan penduduk asli. Urang metanah iya maknanya. Nah, nyan penduduk asli. Iban maksud dengan penduduk asli,
la yusafiru min mahalli iqamatiha saifan wala syita'an. Dia tidak akan berpindah di tempat yang dia tinggalkan, baik pada waktu musim kemarau atau dalam waktu musim hujan. Illa li tijaratin, kecuali dia untuk berniaga saja. Nyan yang dimaksud dengan istitan. Jadi orang penduduk asli, bukan mukimin. Jadi kau nyan, gecok nyan ke kampung ke, hanale ke mina-mina, kuang ujian ni kaya yang kedua. Yang kekun mustautin atau orang yang penduduk asli. Beda dengan mukimin. Kalau mukimin dia datang, dia mungkin ada tugas, ada kerja, ada mencari usaha, tapi dalam hatinya, dalam hati koknya atau dalam etika koknya, ketika habis kontrak, ketika habis kerja dia akan pulang ke kampung asli. Walau puluhan tahun, itu namanya bukan penduduk asli. Jadi itu namanya mukimin, orang yang menetap di satu tempat, tapi dia bukan mengambil kampung itu sebagai tanah air. Ya. Lagi orang mukimin di Arab, atau 20 tahun di Arab. Pokoknya ngekun penduduk asli bukan. Jadi syarat Jumat pertama harus laki-laki, yang kedua harus merdeka, yang ketiga sehat, yang keempat penduduk asli. Nyan wajib Jumat. Kemudian ada yang kedua lagi, wasyara itu sihhatiha tuqamu fil baladi wa uquha bi arba'ina. Setelah syarat wajib ada yang kedua lagi, syarat sah. Najid wajib tapi ada puput hansah. Wajib. Ada puput hansah karena hansah syarat. Di antaranya syarat untuk sah Jumat uquha bi arba'ina. Jatuh Jumat itu dengan 40 orang. Jadi semayang Jumat mesti 40 roh baru sah jid ke Jumat. Menyahana roh 40 roh berarti Jumat wajib tapi menyaga pubut hansah. Payah ja bak gampung yang kedengaran. Nyan makna beda wajib dengan sah. Ya, tanya hino itu mencanggaram misu. Contoh je misu sino ada penduduk 100 orang. Tapi yang jid ke ahli Jumat 50 roh karena dia penduduk asli. Yang lain semua mukimin. Apakah dia bisa melaksanakan sholat Jumat? Orang yang 30, orang yang 100 ini semua wajib Jumat. Tapi untuk sah Jumat tidak cukup karena ada 30 cuma. Menghantar sah. Kibancara mangat sah. Ja masjid yang ada penduduk asli 40 orang di sana salat. Nyan contoh. Nyan ban. Jadi penduduk asli itu harus 40 orang. Apabila 39 orang penduduk asli, satu orang bukan penduduk asli, golong sah. Katakanlah di sini penduduk asli yang jid ke sah Jumat 50 sekurang roh.
lun di belang panjang, ni undang kena diobati akrobah, ya khatib. Jadi saya ini menjadi orang yang ke-40. Tapi saya bukan ke di Lancang Garam, lebih belang panjang. Lun yang dia ke ahli Jumaat, ini bang masjid belang panjang, kan sini. Maka Jumaat pada hari itu tidak sah karena 40 dengan saya. Walaupun saya jadi khatib. Nah, jadi nyan agak kan Jumaat agak sempit cuci daripada jamaah. Namanya jamaah agak luas, berangkat hajat urang. Tapi punya Jumaat dia agak sempit. Tajibu Jumatun ala kulli mukallafin. Jumat itu wajib atas setiap mukallaf, artinya orang yang akil balik, zakarin, laki-laki, hurrin, merdeka, maka tiada wajib Jumat atas perempuan dan khunsa. Khunsa apa benar? Yang na bandua macam alat kelamin, yang khunsa kan wadam, kan bencong. Namanya wadam atau bencong alat kelamin ji mungkin saboh cuma puminai nang rồi. Yang khunsa bukan, dua-dua punya alat kelamin. Nah alat kelamin uri yang baji, nah alat kelamin uragamnya khunsanya awaknya hana wajib Jumat. Punya bencong menyaji agam ipinai nang rồi hanya wajib Jumat. Mutawatinen lagi yang bertanah air, kali udah baca apa no? Ghaira ma'zurin, yang tidak ozor. Ozor yang seperti ozor jamaah. Nah, jadi bak Jumaah, bak jamaah kali udah buat malam baro. Nah ozor hana payah ja salat berjamaah, termasuk ilil di utang. Ilil pautang, termasuk potra, ko idrop di penjara, termasuk ujian bulut ija, termasuk najame, ya, termasuk menunggu orang sakit dengan sebab na katanya ogopnya senang hati, itu menjadi ozor juga bagi salat Jumat. Jadi na urang sakit di rumah hanaso hanaso nunggu. Yang naci katanya. Sementara hari-hari Jumat dinyanjit ke ozor Jumat. Demikian juga hujan. Fala talzimu maridun, maka tiada wajib atas orang sakit. Illam yahdur ba'da zawal, jika dia tidak datang ke masjid setelah tergelincir matahari. Ya. Wa illa, dan jika dia hadir setelah tergelincir matahari ke masjid, enggak boleh pulang lagi. Kecuali sakit musyaqqah berat. Nah urang yu golom zawal, gonya hana kerja masjid sakit ke? Nya hana wajib. Tapi yu golom zawal, yu golom luhur kerja masjid. Ada sakit pi kerja sid. Nya hanya boleh. Ya beda. Jadi kan gak ada tajak pungkal aja. Ya. Dan wajib lagi Jumat atas mukim. Ya, mukim, maksud mukim adalah orang yang menetap di satu tempat tapi dia bukan penduduk asli. Seperti dia menetap pada tempat didirikan Jumat 4 hari. Goknya gejak bahasa buat tempat, gepuyuh buat tempatnya pet uro, merumpak dengan Jumaat, nyan goknya wajib semayang Jumaat bagampungnya, karena goknya dianggap mukimin, sudah menetap 4 hari, apalagi lebih. Dan yang dimaksud dengan mukimin itu adalah orang yang azam. Dia yakin untuk kembali ke tanah airnya
walau ba'da muddatin tawilatin, sekalipun setelah lalu masa yang panjang. Ka'ishrina sanah, seperti dia menetap di satu tempat 20 tahun atau lebih, maka orang itu masih dianggap mukimin, belum menjadi ahli Jumat, tapi wajib salat Jumat bersama penduduk asli. Ya. Walakin la tanaqidul Jum'atu bih, tetapi tidak terakad Jumat dengan orang itu. Jadi Jumat wajib urang mukimin. Teman terakad, mana terakad sah Jumat urang ngempungnya ngengopnya han. Ya, han tak. Lepluh sekurang rau penduduk asli, satu orang mukimin Jumatnya wajib tapi tidak sah. Ya, tidak sah. Mungkin dia ada nyokuh, maka takalan ada tempat yang setelah salat Jumat dilaksanakan salat zuhur. Lihat ke salim, geduk tu nyopo berek nyo mandum penduduk aslinya. Hana jelas terus tepatnya. Oh, bekas meleh gitu. Hana berarti benar Jumatnya. Hana pasti sah. Yang keun ikhtiar mengambil yang pasti salat zuhur. Ya. Jadi tidak terakad Jumat dengan orang mukimin yang tidak bertanah air. Wala bimutawattinen kharija baladi iqamatiha, dan tidak sah lem Jumat dengan orang yang bertanah air di luar balad, di luar kampung didirikan Jumat. Yang lagi belum pegawai. Jadi lon penduduk asli di Luk Semame, tapi balad Jumat lon, kampung yang dilaksanakan Jumat untuk lon di Belang-Bayang. Nah, apakah menjadi ahli Jumat bagi Masjid Lancang Garam? Tidak. Di lon nam masjid ro, di drone nam masjid ro. Jadi saya tidak bisa mensahkan Jumat orang di sini, seperti orang di sini tidak bisa mensahkan Jumat orang Belang-Bayang. Hepluh tu kurang draw urang kamu hideh nai masjid nijak urang draw nanti draw hino kedeh jet pluh Jumat kamu tetap tidak bisa. Draw ni wajib Jumat, tapi ke Jumat kamu tidak sah. Demikian juga kalau saya kemari, walaupun long je ke khatib, je ke imum long 2 kali. Imum urang mukimin, kan urang mustautin, khatib kan urang mustautin. Ya. Nyan menyo daerah-daerah tau. Menyo daerah kamu musafir hanya kala ela hukum. Kamu musafir lon diundang khatib utigli. Nyan kaparah lau mah. Kaparah lau. Menyelon lo musafir untuk khatib ada pendapat tidak boleh. Karena dia bukan mukimin, musafir. Kalau jadi imam, ibanji imam le urung musafir. Namun ada pendapat yang kuat, jud ada urung musafir, pi jud ke khatib, jud ke imam. Kalau ke makmum, nyala illa masalah. Ibalah illa masalah. Kalau musafir, kalau dia menjadi makmum, dia harus melambatkan takbiratil ihramnya daripada penduduk asli. Nah, ini. Jadi misalnya khatib hidih di Brunei atau di Ulegli, lihat khatib pada salat Jumat, Allahu Akbar dengan imam. Nyan lon karena lon musafir hanya lon tekebi ju lon prehele na puluh urang penduduk asli kai tekebi ka baru lon Allahu Akbar. Kenapa? Karena Jumat itu belum terangkat sebelum habis takbir 40 orang.
Wate kabeh itu kebi 40 orang Jumat kasah. Baru je long sangkut bawaannya karena lun musafir. Ya. Menyahana hanjut tidak sah. Isi tanya orang tak beda. Tak jauh Medan. Tak semayang Jumat di. Allahu Akbar ditanya. Beriring dengan imam. Sementara penduduk asli belum takbir. Salat kita dengan siapa kita gantung. Kita katakan saya mengikat salat saya dengan imam. Syarat Jumat 40 orang. Jumat belum sah karena belum takbir 39 orang lagi. Penduduk asli. Akhirnya apa ya? Dapre ya. Ya, dapre. Kira-kira ya 2 menit 20 orang kabeh hidup kebi. Baru tanya yang musafir Allahu Akbar. Jadi mengikat salat Jumat kita dengan 40 penduduk asli yang sah salat Jumatnya. Nyan. Jadi dalam halnya katanya paham menghantar semayang Jumat nah tapi sah dan. Apa pada insya? Ya. Pada menit dik. 16 menit dik. Bu. Habis dik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Abi Syekh Jul Bulan Panjang beserta para jamaah semua. Memang masalah salat Jumat itu sangat menarik. Kita biasa mengikuti salat jamaah kadang-kadang di luar. Kita salat tapi tidak sah dan kita tidak melaksanakan salat zuhur lagi karena kita anggap udah sah. Dulu Abi kalau nggak salah kami di kampung-kampung ada masjid kemukiman, kemasjidan mungkin. Ada beberapa desa masuk ke masjid itu. Sementara penduduk misalnya begini, masjid kemasjidan Lancang Garam. Ada penduduk kemasjidan ada 7 desa masuk dalam Lancang Garam, Kampung Jawa, Hagu Selatan atau beberapa desa. Itu kalau memang mereka itu kan bukan penduduk asli di Lancang Garam. Pertanyaan kami, apakah ada jarak satu masjid dengan penduduk yang dianggap mustaukin? Itu satu Abi. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menandai bahwa yang seperti Abi sampaikan tadi kita musafir. Kita tidak boleh takbir dengan imam, kita harus nunggu. Bagaimana kita menandai bahwa yang di dalam yang 40 itu baru kita takbir. Bagaimana caranya kita membawa itu penduduk asli. Itu untuk sementara Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormat ayah bilang panjang. Pada tanda ayah mengaji tanya orang yang ke-40 di masjidnya. Kenkah ada orang tanda ayah? Olehnya ya. Jumat tanya sah puhan ya. Tanya sedangkan masjid kan ahli Jumat lagi ayah bergabung. Sekian terima kasih ayah. Pertama, Pak Nasir, uroje, jamun, bubulun, hinau tabo, hagu beralau tabo, menggedung, nyan masjid. Pakon, karena masing-masing kampung hana 40 penduduk. Jadi karenanya jamun gesepakatilah satu mukim tak pegat saboh Jumaat. Gekunnya Baladul Jumuat. Kampung yang didirikan Jumaat walau beda status nama kampung. Karena kagak pegat saboh mukim nya kampung. Balad dalam istilah kitab fikih.
Uronyo, masing-masing kampung punya penduduk 40. Maka karena itu tidak boleh lagi dikumpul beberapa kampung untuk didirikan satu Jumat. Masing-masing kampung kalau administrasinya beda, maka kampung itu jika ada 40 orang tidak mendirikan Jumat, ke-40 orang itu berdosa. Andai kata kampung luah, ujung kampungnya ada ijak ujung kampung je, muha-muha. Nyan payah pegat sabah kampung dua boh. Punya beda administrasi dalam sabah kampung antara dusun satu dengan dusun dua. Nyan dusun-dusun lah payah tamam tiji. Jadi nyan beda dengan zaman. Yang kedua, pat tepu. Urang pepeluh kai tekebi. Kemana enggak? Tak kira-kira. Jino misal lu tekebi dekumum Allahu Akbar. Tapreh 2 minen. Pasti urang ngempong kage tekebi. Pasti. Tapi tu minen tu manteng ka pastinya kelepeuh menampluh kage tekebi. Sebab pemandum urang jarang mayem masalahnya Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi saf pertama menyanyi saf pertama napa peloro, berarti saf pertama sudah takbir. Jadi itu bisa didhan tadhan bahwa nyo kabeh urang peloro ke takbir. Kemudian Buno yang pertanyaan yang kelek, pada tanda urang pepeluh, urang asli, menyagetanya musafir hana ada tupat tanda, yang tupat tanda tengku imam syi, getepu legonya bahwa hinai kampungnya na urang pepeluh. Ketika terus katanya dari karena katanya rantau, ketika terus tatambang lah masjid raya, urang hana punah sabau suah. Nyan baru timbul, nyawa hana jelah urangnya. Tapi menya urang bantabah masjid kapunah, pasti 40 orang ada penduduk asli. Manteng ragu tu, hana jelahnya penduduk asli tapi hana jelah. Nyan leh semayang Jumat, semayang leho perakan untuk menghilangkan keraguan kita apakah salat Jumat tadi sah saya atau tidak. Untuk tak jawab sah, kalau nanti awaknya pepeluh drona, tapi khutbah itu orang ada orang 40 dalam masjid penduduk asli lagi, tahu kita dia penduduk asli, tapi khutbah Jumat dia tidak tahu mana puji, mana salawat, mana tausiah, wasiat. Enggak tahu. Dia fikir le urang Jumaat mulai alhamdulillah sampai Allah maghfir lil mukminin yang khutbah mendum. Hana geturi rukun. Yang sama cik lagi hana pepeluh cik. Jadi urang pepeluhnya yang kamil, yang paham rukun khutbah, yang getepu rukun khutbah. Hati kekil khatib, alhamdulillah, nyam pujau. Hati kekil khatib, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, nyam selawat. Ada salawat yang tidak boleh, yang tidak bisa dipakai untuk rukun khutbah. Karena syarat salawat pertama harus lafai salli. Yang kedua ada menyebut nama Nabi atau sifat Nabi yang ada pada asmaun Nabi. Misalnya Allahumma salli ala atau wassalatu wassalamu ala Muhammad, ala Rasulillah, ala Taha, ala Yasin, ala Nazir, ala Bashir. Itu boleh. Tapi ketika orang mengatakan wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin,
Sahkah untuk rukun khutbah? Tidak. Kenapa tidak sah? Karena asyrafil mursalin bukan nama Nabi. Ya, jadi kita ya hana mupum rukun khutbah. Kai rawun le khatib, kaki rawun juga deh. Tanya, mantai kita deh. Tapi pikir-pikirnya kau betul. Padahal hansah khutbah, hansah Jumat. Payah semuanya ulang. Kadang-kadang bampu peluru hana mupum. Asyrafil anbiya wal mursalin tidak sah untuk selawat rukun khutbah. Tapi menyandai sebut Muhammad juga. Misalnya Allahumma salli atau wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya. Itu boleh, sudah ada Muhammadnya. Tapi menyajikan wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dia belum berselawat. Khatib belum berselawat. Tunggu sampai habis khutbah. Naji ulang. Naga kuli khatibnya. Allahumma salli ala Muhammad atau wassalatu wassalamu ala Muhammad. Sampai habis khutbah. Hanaga kuli teranyang. Berarti salawat dia belum menunaikan. Berkewajiban. Ditegur. Tengku selawat belum dibaca. Ya, baru gulang lagi khatib. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil. Nya kabere. Get. Maksud tu Abi. Masalah penduduk asli atau ahli Jumat di Kota Lok Sumawai pada umumnya sebelum hari Jumat, hari Kamis sudah ada beredar di koran katib-katib. Ya, katib. Misalnya di Masjid Jami, terutama 3 masjid. Masjid Jami, Masjid Baitur Rahman, dan Masjid Islamic Center. Kita penduduk di Lancang Garam. Kita karena kita memang ingin mendengar khutbah dari katib yang bagus, kita ke Masjid Islamic Center. Sementara di Islamic Center, karena di situ bukan masjid memang agak besar, di situ banyak jamaah dari kantor bupati. Mereka bukan penduduk setempat. Kemudian banyak jamaah dari Kota Lok Sumawai. Mereka juga bukan penduduk setempat karena mereka jualan di situ. Salatnya di Masjid Islamic Center atau Baitur Rahman atau Masjid Jami. Itu mereka itu bagaimana hukumnya, Abi? Kemudian kalau kita berbicara masalah salat zuhur lagi, karena kita ragu apakah imam Jumat itu bisa bermakmum lagi kita dengan imam atau salat kita sendiri-sendiri. Itu pertanyaan kami, Abi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama agak sensitif aja ya. Soal yang pertama. Jadi sebenarnya hanya apa aja tentang yang bukan ahli Jumat. Kalau kita baca penduduk asli yang menjadi syarat sah Jumatnya hanya apa aja yang perlu aja tanya hino tayak dengar khatib yang kepalainnya yang perlu aja anak mesti Islamic Center. Jadi kalau di sini kita penduduk asli dan ada orang 40 dengan kita datang ke tempat lain, boleh. Tapi gara-gara kita tinggal helplu segurung roy nyantanyo haram dan dasyat. Tapi hansah Jumat roh tu tiap sah Jumat gop. Ya. Jadi karena itu kalau kita mau keluar kampung, tak kira-kira le awaknya puak-puak naik jauh Jumat tu bentuk. Helplu segurung puak-puak ngene. Kemudian yang kedua, kita jangan membiasakan tapu mangat punyung. Bek tak biasakan. Dalam ibadah, bek biasa menan itu. Tapi dalam ibadah, betul-betul ikhlas. Nah, perkara hanaga tu dengku imum. Kurang gad khatib pegabah. Nya urusan. Urusan itu.
Semayang katanya besar, semayang katanya berkhusyuk, semayang katanya berketerimang. Memang sui mumgot. Tapi tua tu ke Fatihah, karilah semayang dero tu. Pak tak dengar-dengar suruhnya kemalu alun ke dia bagi baca. Ikutnya biasa karena katanya cik malun tu ke. Ya, nak cik umumnya lagi akai. Ya kan? Nah, jadinya jangan kita biasakan. Tanya terbiasakan syarat salat terpenuhi, syarat Jumat terpenuhi. Siapa yang khatib tidak ada urusan. Ya, nyan tak biasa menang. Sehingga katanya tidak ada alasan pulain tajak masjid. Karena orang jak masjid karena mangat semayang di masjidnya, karena god penceramah, karena god sudung kuimum. Berarti dia datang ke masjid memuaskan nafsu kupingnya, memuaskan nafsu punggungnya, memuaskan nafsu badannya, bukan memuaskan Allah. Ya, nyo lam segi akhlak, lam tasawuf, hana adab beribadah seperti ini. Kurang adab dengan Allah. Sekatanya oleh Allah pugukkah kena? Kok gak tuimum ya Allah? Puar, aku pikir kelong ke semayang kah? Rupanya kayak pemanggap punyung ke kena. Nah, ini dalam ilmu akhlak tidak bagus. Oh, jed. Imam itu boleh jadi imam salat zuhur. Teman, timbul fitnah. Ikut katanya kailhab, lihat Jumat, lihat hulau. Nanti rod mentang. Tanah ya urang ya hanam pom, kulnya juga kan. Padahal gedrol pitang depu. Oh, maaf. Ya Allah, Allah.